Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini dapat belajar tematik kembali dengan Usdui. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Usdui akan memberitahukan bahwa tanggal 28 September 2020, teman-teman akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Jadi, mulai hari ini teman-teman harus lebih semangat belajarnya ya. Sekarang kita akan belajar tematik kembali, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran kedua, ketiga, dan keempat. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Di suatu hari, Benny sedang bermain simpai di teras rumahnya. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran dan terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya berdiri dengan tegak dan kaki terbuka. Letakkan simpai pada pinggang. Kemudian putar simpai dengan menggoyangkan pinggang. Permainan ini melatih kekuatan pinggang. Permainan simpai dapat dilakukan bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Ketika Benny sedang bermain simpai, tiba-tiba ibu Benny datang. "Benny, bermainnya sudah ya?" "Sebentar Bu, Benny masih asyik bermain nih." "Benny, bermain punya batasan waktu, tidak boleh lama-lama, kamu punya kewajiban lainnya." "Sedikit lagi ya Bu, boleh." "Benny, ini sudah masuk waktu asar, ayo sudahi mainnya. Sholat dulu." "Oh iya, baik Bu." Benny segera bersiap. Dari percakapan tersebut, apa yang disampaikan ibu kepada Benny? Iya, betul. Ibu menyampaikan agar tidak boleh lama-lama bermain ya. Bermain punya batasan waktu. Selain itu, ibu Benny juga mengingatkan untuk sholat asar. Nah, bagaimana tanggapan Benny ketika diingatkan ibunya? Tanggapan Benny menerima ya. Di kalimat, "Oh iya, baik Bu." Benny segera bersiap. Nah, artinya Benny patuh kepada ibunya. Teman-teman juga ketika bermain harus ada batasan waktu ya. Jangan sampai teman-teman lupa untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang muslim dan kewajiban sebagai siswa. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah sholat 5 waktu, sedangkan kewajiban sebagai siswa adalah belajar dan mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Benny akan pergi ke rumah Edo untuk membuat layang-layang. Sambil berjalan, Benny menyanyikan lagu layang-layang. Teman-teman sudah tahu kan cara menyanyikannya? Di pembelajaran pertama, teman-teman sudah belajar tentang nada.
Masih ingat kan pembelajaran kemarin? Usdui ingatkan kembali ya. Nada adalah bunyi beraturan. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Sekarang perhatikan potongan nada berikut. Nada dengan 2 ketukan, ciri-cirinya ada 1 buah titik di belakangnya. Nada 1 ketukan, ciri-cirinya tidak memiliki titik di belakang ataupun garis di atasnya. Sedangkan nada setengah ketukan memiliki garis di atasnya. Usdui mempunyai lirik dan nada untuk lagu layang-layang. Di lirik ini ada yang digaris warna biru dan warna hitam. Yang digaris warna biru maksudnya teman-teman harus menyanyikannya dengan lemah. Dengan tekanan yang lemah, artinya dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan untuk garis yang berwarna hitam dinyanyikan dengan tekanan yang kuat atau dinyanyikan dengan keras. Setelah sampai di rumah Edo, Benny mengeluarkan benda-benda dalam tasnya yang akan digunakan untuk membuat layang-layang, yaitu ada sepotong bambu, kertas, dan benang. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda ya teman. Ada yang halus, kasar, dan basah. Contoh benda yang halus adalah kertas, kaca, dan kapas. Contoh benda yang kasar adalah kulit pohon, batu, dan pasir. Contoh benda basah adalah air. Bentuk benda juga berbeda-beda ya. Ada yang beraturan dan tidak beraturan. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang bisa berubah. Misalnya pensil, bentuknya tetap walaupun dipindahkan tempat. Contohnya, teman-teman meletakkan pensil ke dalam gelas. Apakah pensilnya berubah menjadi gelas? Tidak kan? Nah, artinya pensil bentuknya tetap ya. Berbeda dengan air. Air di dalam gelas bentuknya menyerupai gelas. Jika dimasukkan dalam botol akan berubah menyerupai botol. Berarti benda yang dibawa oleh Benny seperti bambu, kertas, dan benang termasuk ke dalam bentuk benda yang tetap atau yang berubah. Betul, masuk ke dalam bentuk benda yang tetap. Karena kalau benda-benda itu dimasukkan ke dalam wadah yang lain, itu bentuknya akan tetap sama. Ya, bentuknya tetap bambu, tetap kertas, dan tetap benang, begitu ya. Berbeda kalau air. Karena air adalah benda cair, sehingga bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Usdui mempunyai gambar beberapa gelas. Nah, perintahnya yaitu tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Di soal ini tentang perkalian ya. Di pembelajaran 1, teman-teman sudah pernah mengerjakan soal perkalian, ya kan? Nah, tapi Usdui lihat ada beberapa yang masih belum benar ya. Nah, makanya Usdui di sini mengingatkan kembali bagaimana cara untuk mengerjakan soal perkalian. Nah, di gambar ini ada 3 kelompok ya, 3 kelompok gelas. Nah, jadi kita tulis dulu di
bagian pertama ini 3. 3 menunjukkan kelompoknya karena gelas tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada 4 gelas, ya kan? Nah, oleh karena itu di bagian kedua kita tulis angka 4 yang menunjukkan isi dari masing-masing kelompok. Nah, berarti di sini bilangannya 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? Nah, kita hitung. Berapa jumlah gelas-gelas yang ada di gambar? Ada 12. Kita tulis 12. Sehingga 3 dikali 4 adalah 12. 3 dikali 4 artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi Usdwi ingin kalian mengerjakan lagi ya di buku paket tematik halaman 34 nomor 2 sampai 4. Coba apakah masih ada yang salah? Semoga benar semua ya. Jadi tugas hari ini ada 2 di halaman 30 dan halaman 34. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam video tersebut ada suara-suara dari luar ya. Seperti ini contohnya. Nah, karena di suasana yang sedang rame begitu, jadi Usdwi mohon maaf. Semoga di pembelajaran hari ini kalian paham ya dengan penjelasannya Usdwi. Terima kasih atas perhatiannya. Usdwi ingatkan kembali tanggal 28 September teman-teman akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi nanti Usdwi akan mengecek kembali ya jika ada tugas praktek khususnya yang belum dikerjakan oleh teman-teman. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.